Ya, halo, selamat malam. Update pesan semesta untuk aku, kamu, dan kita semua, dan juga update mengenai Palestine ya. Karena saya tidak mau buat konten kebanyakan, jadi dijadikan satu saja. Konten saya banyak-banyak juga nggak viral. Dipadetin aja. Oke, pesan semesta dulu ya. Update pesan semesta untuk aku, kamu, dan kita semua. 7 pedang, 8 tongkat. Dan the star major karena 17. 7 pedang itu antara deception, kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan, atau strategi dan mental test. Kalau pesan semesta, kamu harus ada strategi dalam menghadapi tes mental kehidupan kamu, dan untuk bisa menghadapi orang-orang yang jatuhnya nanti amit-amitnya bisa ada liciknya, ada sesuatu yang disembunyikan, tapi kamu harus bisa menghadapinya dengan strategi yang baik ya. Dan 8 tongkat itu swift progress, pengembangan baik, dan juga didasari rasa kasih sayang. Pesan semestanya, masalah apapun yang kamu hadapi tadi nih, selain dihadapi dengan strategi, hadapi juga dengan rasa kasih sayang ya, untuk akan adanya perkembangan baik, amin ya. Dan the star, harapan indah tercapai, suatu renewal, pembaharuan. Pesannya, kalau kamu ingin mendapatkan hal yang benar-benar indah, hal yang benar-benar kamu inginkan, itu kamu harus ada strategi juga ya, strategi demi mendapatkan suatu renewal, pembaharuan. Suatu pembaharuan yang tadinya kamu kurang menjadi lebih ya, dalam hal keuangan atau dalam percintaan. Untuk bisa lebih mendapatkan apa yang kamu inginkan, itu harus ada strategi dalam menjalankannya ya. Semuanya didasari rasa kasih sayang. Kasih sayang bukan asmara aja ya, karena ada perkembangan baik juga, dalam artian kalau kamu kerja di kantor ya, kamu menjalaninya harus dengan sayang, dengan di tempat dimana kamu bekerja. Oke. Dan ini update mengenai Palestine ya. Di situ nampaknya Israel wants to force Palestinian into a camp built on Rafah's ruin. Jadi ya, update-nya ya, Israel tercinta ingin membuat warga-warga Palestina untuk mengungsi ke suatu camp buatan di daerah Rafah yang sudah menjadi reruntuhan, tapi mau dijadikan suatu tempat pengungsian untuk mereka semua. Israel want to force. Israel ingin memaksa warga-warga Palestina untuk menempati suatu camp, suatu kemah pengungsian ya, yang didirikan di reruntuhan Rafah. Dan it would be an open air prison smaller than Disney World. Itu akan menjadi suatu seperti penjara terbuka yang lebih kecil daripada Disney World ya. Disney World kamu tahu ya. Dan juga Israel forces have been ordered to start planning for a site built on top of Rafah. Memang kekuatan dari pemerintahan Israel telah memerintahkan untuk memulai suatu perencanaan dari pendirian di Rafah ya. Dan around 600,000 Palestinian, sekitar 600.000 warga Palestina, initially be moved from Al-Mawasi according to Israel. Untuk mereka dipindahkan dari Al-Mawasi according to Israel Defense Minister, berdasarkan apa kata-kata dari seorang Menteri Pertahanan, Defense Minister Israel yang bernama Katz. Juga disebut warga Palestinian will be screened before being moved into the camp. Warga Palestina akan di screen tuh, bener-bener kayak dicek ya, kayak kamu masuk bandara, masuk mall, dicek banget gitulah ya, sebelum memasuki suatu tempat pengungsian tersebut yang akan dibangun. Whose perimeter would be controlled by Israel. Yang mana perimeter tuh kayak batasan-batasan untuk mereka nggak boleh keluar ya. Whose perimeter would be controlled by Israel. Yang mana perimeter akan dikontrol oleh Israel. Itu Palestina will not be allowed to leave. Kalau udah masuk, warga Palestina tidak boleh untuk keluar. Dan itu ya, before the genocide, sebelum genosida, PBB sudah ya, dan mana PBB sudah pernah mengatakan bahwa Gaza itu sendiri ya adalah the world largest open air prison. The UN calls Gaza the world largest open air prison. PBB mengatakan bahwa Gaza adalah suatu penjara terbuka terbesar di dunia due to Israel blockade imposed since 2007 ya.
Itu berdasarkan dari fakta bahwa satu blokade dari Israel yang sudah diimpose, sudah diterapkan sejak 2007 loh, bukan 2023. Oke. Sini nampak ya, hundreds of thousands of Palestinians fled to Rafah during the genocide because Israel designated some areas as safe zone. Tapi malah Israel menyerang safe zone tersebut. Ratusan ribu dari warga Palestina maksudnya terbang mengungsi ke Rafah pada saat genosida yang lalu-lalu itu loh, 2023, 2024, 2025 awal, 2025 sampai dengan saat ini. Karena Israel memang mengatakan disitulah tempat yang aman, tapi malah tempat yang aman itu malah diserang secara konstan, ya. Dan yang sekarang mereka mau buat yang lebih kecil lagi, bukan hanya Gaza, tapi diperkecil lagi. Rafah itu tuh cuma sekitar 64 square kilometer. Ya, hanya sekitar 64 km kuadrat. 64 km persegi ya. Itu tuh that's almost almost half, itu ketutup ya dari AJ Plus. That's almost half the size of Disney World. Lebih kecil daripada Disney World ya. Disney World tuh kayak Dufan Disney, tau kan, yang tempat dimana kamu bisa Disney itu ya, Disney kayak Dufannya orang barat lah ya, yang mana tadinya udah Gaza udah kecil, diperkecil lagi di tempat yang mau dibangun itu Rafah, di daerah Rafah, yang mana Rafah sendiri juga cuma 64 km persegi, yang hanya setengah dari dunia Disney yang ada di barat. Oke, dan ini finalnya ya, Katz itu Menteri Pertahanan dari Israel yang mengatakan laid out an operation plan for crime against. Enggak, ini kata Michael Swart, Israeli human rights lawyer. Jadi pengacara dari pembelaan hak-hak asasi manusia yang dari Israel sendiri bernama Michael Swart mengatakan bahwa Katz itu melakukan suatu perencanaan operasional yang sebenarnya itu adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. It is nothing less than that. Tidak kurang daripada itu, tidak kurang dari dia melakukan suatu kejahatan. It is all about population transfer to the southern tip of the Gaza Strip in preparation for deportation outside the Strip. Jadi itu semua tuh hanya berusaha untuk mentransfer populasi warga Gaza dari southern tip to the, ya, jadi warga Palestina tuh untuk dideportasi gitu ya, untuk dideportasi di negaranya sendiri di ujung selatan bagian Gaza Strip untuk mempersiapkan preparation for deportation. Intinya warga Israel sendiri, seorang pengacara sudah mengatakan laid out dan Katz Menteri Pertahanan sudah sebenarnya rencana dia untuk menjalankan suatu operasional itu sebenarnya tidak kurang dari suatu kejahatan terhadap kemanusiaan mengenai transfer populasi warga Gaza ke preparation for deportation outside the Strip. Oke, dan singkat aja ya, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah organisasi kemanusiaan yang disokong oleh AS dan juga Israel di Tel Sultan Rafah. Ya, ini dari komentar-komentarnya ya, banyak yang nggak setuju lah kalau Israel mencoba untuk relokasi semua Gaza populasi ke suatu pengungsian yang dibuat di runtuhan Rafah, lebih kecil lagi daripada Gaza di paling selatan. HF itu yang dibuat Gaza Humanitarian ya, itu untuk membagikan bantuan, tapi itu ujung-ujungnya malah warga Palestina banyak yang meninggal untuk mengambil bantuan di GHF. Oke, ini satu contoh, dua contoh, tiga contoh, empat contoh. Contoh selanjutnya banyak sebenarnya, dan ini contoh selanjutnya. Jadi ini ya, lebih dari 700 warga Palestina telah tewas terbunuh pada saat mereka mencoba mengambil bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation Sites (GHF), yang mana itu juga dibuat oleh Amerika dan Israel. Malah mereka mencoba mengambil bantuan, tapi ya banyak yang tewas terbunuh oleh Israel sendiri, seperti itu. Update saja ini ya. Terima kasih.